Renungan pada hari ini diambil dari kitab Kejadian. Demikian firman Tuhan yang disampaikan di dalam Kejadian 39 ayat 3-6. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Ketika menciptakan manusia, Tuhan menjadikan manusia segambar dan serupa dengan dirinya. Makna segambar dan serupa dengan dirinya mirip sekali dengan fungsi patung yang ditempatkan oleh penguasa kerajaan di Timur Tengah kuno yang menaklukkan daerah tertentu, sebagai simbol perwakilan sang penguasa di daerah kekuasaannya. Patung-patung itu sebagai kepanjangan tangan dari sang penguasa yang berada di ibu kota kerajaan yang jauh dari daerah tersebut. Manusia ditempatkan sebagai perwakilan Tuhan di bumi untuk mengolah berbagai potensi yang disiapkannya di bumi. Manusia menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk memelihara bumi. Karena itu, setelah menciptakan manusia dan menempatkannya di Taman Eden, Tuhan bukan meminta manusia untuk bersantai dan melihat-lihat bumi beserta segala isinya. Tuhan memberikan tugas kepada manusia untuk mengusahakan dan memelihara taman. Tuhan menempatkan manusia di bumi untuk bekerja. Dengan demikian, bekerja bukan hanya sebagai upaya untuk bertahan hidup, tetapi menjalani hidup yang benar-benar manusiawi sesuai rancangan Sang Pencipta kehidupan. Bekerja merupakan kebutuhan dasar manusia, sebagaimana makanan dan minuman. Itu sebabnya jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Sebagaimana Tuhan merubah bumi yang belum berbentuk dan kosong menjadi bumi yang teratur dan tertib, Tuhan juga memberikan tugas kepada manusia untuk mewakilinya dalam menciptakan keteraturan dan ketertiban di dunia. Ketika Tuhan menciptakan bumi dan segala yang ada di dalamnya, walau segala sesuatunya sungguh amat baik, bukan berarti setiap hal yang ada di bumi berupa sesuatu yang siap saji. Tuhan menciptakan berbagai hal yang ada di bumi berupa potensi besar yang belum tergali. Karena berupa potensi, maka harus diusahakan dan diolah menjadi sesuatu yang memberikan kegunaan yang lebih besar bagi manusia. Dengan mengolah berbagai potensi yang ada di bumi menjadi sesuatu yang lebih berguna bagi manusia, maka tujuan penting dalam bekerja adalah menghasilkan sesuatu yang berguna bagi banyak orang. Ketika mengusahakan dan mengolah berbagai hal yang ada di bumi menjadi sesuatu yang memberikan manfaat lebih, manusia tidak boleh mengabaikan tugas berikutnya untuk memelihara bumi. Mengusahakan dan mengolah berbagai hal yang ada di bumi menjadi sesuatu yang memberikan manfaat lebih besar kepada manusia dilakukan dengan tetap menjaga supaya keadaan bumi tetap menjadi baik. Itu berarti pekerjaan tersebut juga harus memelihara manusia yang ada di bumi menuju keadaan yang baik. Yusuf yang mengalami perubahan besar di dalam hidupnya menyesuaikan dirinya dari seorang anak yang mendapatkan perlakuan istimewa dari orang tuanya menjadi seorang budak yang harus bekerja bagi tuannya. Yusuf mulai belajar bekerja dengan serius. Setiap hal yang dipercayakan kepadanya dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Tugas kecil dikerjakannya dengan penuh tanggung jawab. Segala sesuatu yang dikerjakannya dapat diselesaikan dengan baik. Tuhan memberikan kemauan dan kemampuan kepada Yusuf untuk bekerja dengan sungguh. Kemauan untuk mengerjakan dengan sungguh berarti kesediaan memberikan tenaga, pikiran, dan waktu cukup untuk mengerjakan tugasnya, bukan asal bekerja. Usaha berkelanjutan dan berdedikasi untuk mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Sikap pantang menyerah merupakan upaya mengatasi tantangan dengan mengerahkan seluruh kemampuan diri untuk mencari jalan keluar dari setiap kesulitan yang timbul dari pekerjaan yang dilakukan. Kombinasi dari kemauan untuk mengerjakan dengan sungguh setiap tugas yang memang menjadi tanggung jawab seseorang dan sikap pantang menyerah
ketika menghadapi persoalan yang tidak diharapkan merupakan modal penting yang diperlukan setiap orang percaya dalam menghadapi situasi yang tidak bisa diperkirakan sebelumnya. Tuhan memberikan kemampuan kepada Yusuf yang terbiasa bekerja sejak muda dan mau bekerja dengan baik menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Potifar yang melihat Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, lalu memberikan kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Yusuf diangkat Potifar menjadi tangan kanannya dalam mengelola aset-asetnya. Yusuf telah naik jabatan dari seorang budak biasa menjadi pengelola dan penanggung jawab seluruh aset milik pejabat tinggi Mesir yang kepadanya Yusuf bekerja. Ketika orang setia dalam hal kecil, orang berhak atas hal yang lebih besar. Ketika orang mengerjakan dengan baik tugas-tugas kecil yang diberikan kepadanya, orang akan mendapatkan kesempatan untuk mengerjakan tugas-tugas yang lebih besar. Ketika orang mengerjakan tugas dengan sungguh dan bertanggung jawab, keberadaannya berdampak baik kepada orang yang memberikannya tugas. Berbagai hal baik diterima Potifar melalui Yusuf. Melalui pekerjaan yang dilakukan Yusuf, orang Mesir yang tidak mengenal Tuhan bisa mendapatkan berbagai hal baik dari Tuhan. Itulah makna menjadi saluran berkat bagi orang lain, memberikan dampak baik bagi orang lain. Ketika Tuhan memiliki suatu rencana bagi anak-anaknya, Dia akan memakai berbagai macam cara untuk mempersiapkan anak-anaknya menuju kondisi yang dikehendakinya. Di dalam proses mewujudkan rencananya, Tuhan tidak melepaskan dan membiarkan anak-anaknya berjalan sendiri dengan kekuatan sendiri. Tuhan menyertai anak-anaknya. Tuhan menyertai anak-anaknya dengan berjalan di depan, menuntun mereka menapaki jalan kehidupan. Tuhan menjadi terang yang menunjukkan jalan yang harus ditempuh di jalan yang gelap karena dosa. Tuhan menunjukkan jalan keluar dari kebuntuan di jalan terjal kehidupan. Tuhan memakai masa perbudakan Yusuf di rumah Potifar sebagai sarana untuk mempersiapkan Yusuf untuk tanggung jawab yang lebih besar. Tugas dan tanggung jawab untuk mengelola berbagai aset pejabat tinggi Mesir itu dipakai sebagai sarana untuk mempersiapkan tugas dan tanggung jawab untuk mengelola seluruh Mesir di masa mendatang. Masa menjadi saluran berkat bagi pejabat tinggi Mesir itu dipakai sebagai sarana latihan, sebagai saluran berkat bagi seluruh Mesir di masa mendatang. Karena itu, menata ulang hati dan pikiran kita dalam memandang pekerjaan harus dilakukan. Bekerja bukan sekedar upaya bisa bertahan hidup, tetapi merupakan sarana untuk memberikan manfaat yang lebih besar kepada orang lain yang memerlukan. Belajar untuk menjadi saluran berkat bukan bejana berkat, dengan melayani orang lain supaya hidup dengan lebih baik lagi.